Angela terdiam sesaat. Dia bahkan sampai membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan sebab saking terkejutnya dengan apa yang ada di depan sana. Mau tetap di sini? Suara Lucio cukup menginterupsi Angela. Sebuah kapal pesiar mewah sudah terparkir di dermaga mini bagian barat Mid Beach. Lokasinya memang dekat dengan resort yang mereka tinggali. Mungkin saja itu bukan milik Lucio, tapi Angela hafal logo Nix yang ada di jas bagian dada 4 pengawal di sana, juga logo yang sempat di bagian sisi kapal pesiar. Wanita itu mulai membuka mulutnya, mendongak menatap Lucio penuh tanya. Itu kamu siapkan untukku? Pasalnya Angela mengira kalau Lucio masih marah padanya. Tak mungkin kalau malam ini Lucio bersikap manis. Dia sejak tadi benar-benar takut kalau malam ini Lucio menyiksanya. Aku lapar, ucap Lucio datar, sangat jauh dari pertanyaan yang Angela berikan. Pria itu pun tak menggandeng tangan Angela. Dia lebih dulu pergi seolah begitu percaya diri kalau Angela akan mengikutinya, tapi yang ada justru Angela hanya berdiam diri. Ya sudah, kalau hanya untuk kamu sendiri, kenapa mengajakku ke sini? Sungguh Angela benar-benar sedang sensitif, sedangkan Lucio terlalu kaku dan dingin. Wanita itu nampak kesal berbalik pergi dari sana. Tuan, seorang anak buah menunjuk bingung ke arah Angela yang berjalan menjauh. Lucio pun berbalik. Dia berdecak tanpa ada niatan mengejar, bawa dia. Titahnya kemudian kembali naik ke kapal pesiar lebih dulu. Dua pengawal pun berlari ke arah Angela. Maaf Nona, ucap salah satunya, membuat Angela berhenti. Apa? Tanyanya jutek. Tuan meminta Nona ikut naik ke kapal pesiar, ujar pengawal. Angela menoleh ke belakang. Dia pikir seperti kisah romantis di drama yang sering dia lihat. Misal, Lucio melambai padanya sembari tersenyum, atau menghampiri lalu menggendongnya ala bridal style. Tapi yang ada, dia melihat Lucio yang dengan santainya masuk ke dalam kapal pesiar lebih dulu. Ya ampun, dia sungguh menyebalkan. Maunya apa coba? Gerutu Angela. Aku tidak mau, jawab wanita itu. Kemudian dia berjalan lagi menghentakkan kakinya kesal. Dua pengawal itu pun saling memberi kode. 1 detik kemudian, maaf Nona, kami terpaksa daripada ditembak mati. Kalian mau apa? Ini namanya pemaksaan. Hei, mereka bersamaan mengangkat kedua tangan Angela. Tubuh yang mungil itu dengan mudah mereka jinjing menuju kapal. Lucio, kamu jahat. Aku bukan kantung plastik sampai dibawa begini. Angela terus berteriak selama dua pengawal membawanya naik ke kapal pesiar sampai di geladak antara. Barulah mereka menurunkan Angela. Angela bisa melihat Lucio begitu santai duduk di kursi menyeruput kopi hangat, sedangkan meja makan bundar nampak di sana. Kepiting batu, kamu tidak menginginkannya? Lucio menunjuk ke arah salah satu menu yang ada di atas meja. Angela masih kesal. Dia ingin setidaknya Lucio peka. Misal membujuknya untuk duduk lalu makan bersama, menarik tangannya lembut, mungkin bisa membuat dia lupa perlakuan dua anak buah Lucio barusan. Tapi Lucio justru menarik bagian tubuh kepiting batu itu lalu memakan isinya. Tenggorokan Angela mulai bergerak, menelan salivanya. Itu enak, begitulah teriakan hati Angela. Aku tidak suka makanan laut. Kamu tahu itu, ujar Angela memalingkan wajahnya. Oh iya, selama kamu hamil, aku memperhatikan pola makanmu. 90% kamu hanya mau makan makanan favoritku, misal udang dan makanan laut lainnya.
jawab Lucio santai. Angela juga heran, dia hanya menginginkan makanan kesukaan Lucio yang sebelumnya tidak dia suka. Ceviche dengan ikan segar. Lucio mulai mengabsen isi meja makan, lalu menyicipinya dan memang nampak begitu nikmat. Ini sandwich mahi-mahi dan kerapu panggang. Lanjutnya, Lucio mengabaikan bagian itu. Dia kembali pada sepiring besar kepiting batu. Aku paling suka ini, lembut dan lezat. Kamu tidak mau bergabung denganku? Angela masih setia memalingkan wajah. Egonya masih tinggi, mungkin sedang bersaing ego dengan Lucio. Aku tidak lapar, aku kenyang, aku tidak suka, aku tidak doyan makanan itu. Angela terus berucap dalam hati, menstimulasi perutnya supaya mau bekerja sama dengannya. Tapi aroma makanan itu sudah sangat menggoda. Ditambah Lucio terus mengatakan apa yang sedang dimakan. Sampai beberapa detik kemudian, Angela melihat ada pergerakan bayangan membuat wanita itu kembali menoleh ke arah Lucio. Pria itu berjalan ke arahnya, bahkan selalu menarik dagu juga leher tanpa permisi. Tak perlu izin pula. Lucio menyatukan, tapi kali ini berbeda. Lucio mentransfer satu potongan dadu kepiting batu ke dalam mulutnya. Hanya itu, Lucio memundurkan wajahnya. Aku tak peduli kamu mau makan atau tidak, tapi anakku di perutmu ini. Lucio menyentuh perut Angela, membuat ada rasa aneh yang muncul di aliran darah wanita itu. Anakku kelaparan, kamu tak boleh membuatnya menderita di dalam sini. Lucio tak sekedar menyentuh, tapi mengusap lembut. Bagaimana tidak terbawa suasana kalau begini? Angela juga bisa merasakan makanan laut ini meletup indah di mulutnya. Makan sebelum semua dingin. Kali ini Lucio menarik tangan Angela, menarik kursi untuknya, juga memasangkan napkin di pangkuan istrinya itu. Dilarang berdiri sebelum semua yang ada di atas meja sini habis. Kalau tidak, kamu akan aku lempar ke laut jadi makanan hiu saja sekalian. Awalnya romantis, tapi berakhir pada ancaman yang mengerikan. Meski begitu, Angela tetap mengulas senyum tipisnya. Perutnya sudah meronta ingin diisi. Sejenak selama hampir 15 menit, suasana hanya didominasi oleh suara angin dan ombak. Sampai Angela menyadari sesuatu. Dia pun mengangkat wajahnya ke arah piring Lucio dan pria itu sendiri. Kamu tidak makan? Tanya Angela, sebab piring Lucio masih berisi 80% makanan yang belum tersentuh. Kalau kamu mau, ambil saja. Aku sudah sangat kenyang. Lucio menggeser piringnya sedikit. Angela tak menjawab. Dia dulu melihat ketiga menu yang sudah habis dimakan olehnya. Aku sudah makan banyak, jawab Angela sedikit heran pada diri sendiri. Jawaban itu tak ada artinya bagi Lucio. Dia mengambil piring yang sudah kosong di depan Angela. Kemudian dia ganti dengan piring miliknya yang masih berisi makanan. Habiskan, atau kamu aku jadikan makanan hiu malam ini. Mana mungkin, kan masih ada anakmu di dalam perutku. Meski menggerutu begitu, Angela tetap saja mulai menghabiskan makanan itu. Lucio, kamu ingin berada di kapal pesiar sampai kapan? Apa setelah ini kita kembali ke resort? Angela bertanya tanpa menoleh. Kini mereka sedang duduk di ujung kapal. Angela yang meminta duduk di tepi dan paling ujung. Dia memaksa Lucio mau melakukannya. Sekarang Lucio dengan manisnya membiarkan kakinya menggantung di sana bersebelahan dengan Angela, sedangkan pagar sisi kapal menjadi pegangan mereka. Iya, jawab Lucio sembari menikmati embusan angin laut.
memandang jauh ke depan, gelap tapi menenangkan. Apa di resort tempat kita bisa melihat matahari terbit? Tanya Angela lagi. Entah, selalu singkat jawaban Lucio. Angela menoleh ke arah Lucio. Dia tersenyum tipis melihat wajah serta rambut Lucio yang terkena embusan angin. Kadang aku merindukanmu yang dulu, tapi melihatmu tenang seperti ini saja sudah cukup bagiku. Jangan sampai jatuh cinta padaku. Aku terlalu bahagia untuk itu, saut Lucio membalas tatapan Angela. Bahagia? Beo Angela. Ya, karena kelak aku akan mengembalikanmu pada Paul. Bukankah aku bahagia saat melihatmu bersedih, apalagi bersedih karena kehilanganku kelak, ucap Lucio penuh percaya diri. Angela tersenyum kecut menanggapi perkataan Lucio. Kamu sangat pandai membuatku sadar kondisi wanita itu kini sedikit mendongak hingga dia bisa melihat hamparan bintang di langit sana. Mau menghitung bintang denganku, ucap Angela membuat Lucio ikut mendongak. Apa hatimu terluka dengan ucapanku? Tanya Lucio tanpa menoleh. Tidak, kamu selalu mengajakku atau Erland menghitung bintang saat hatimu terluka atau bersedih. Angela kini justru terkekeh ringan hingga dahi Lucio berkerut memperhatikan wanita di sampingnya. Apa yang lucu? Lihatlah. Bahkan di sini kamu yang sangat memahamiku, kamu sangat sulit melupakan semua tentangku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku justru berpikir kamu yang lebih dulu jatuh hati padaku. Bahkan sejak dulu, Angela berucap tanpa ada rasa takut sedikit pun, meski perkataannya itu adalah untuk menutupi rasa sakit hatinya akibat ucapan Lucio tadi. Tapi ada doa pula yang terselip di sana. Dia tak ingin jatuh cinta lebih dulu, bahkan dia berharap tak akan pernah jatuh cinta pada seorang Lucio. Saat Lucio menanggapi dengan senyuman miring, Angela justru merapatkan diri, kemudian menjadikan bahu Lucio sebagai sandaran kepalanya. Jangan mengelak, kita lihat saja siapa yang paling kehilangan ketika kita berpisah nantinya, ucap Angela merangkul lengan Lucio yang semakin merapat, seolah ingin memberikan momen terbaik pada Lucio. Manhattan, Erland sengaja mengajak Noah bertemu di sebuah kafe, sebab tak mungkin dia sengaja ke rumah Noah, karena bisa saja anak buah Lucio ada di sana. Sudah berapa kali kita bertemu di sini? Noah memulai pembicaraan sembari mengaduk jus. Entah, Erland melihat sekitar. Antara mereka merasa kita ini penyuka sesama jenis atau dua orang jomblo sejati yang saling menyemangati dan mengadu nasib. Noah dan Erland memang satu tipe, sama-sama suka bercanda, membuat keduanya mudah sekali akur. Bagaimana soal Angela? Dia sudah sehat? Ya, terakhir kali aku memeriksa, kondisinya mulai stabil. Dia itu memang memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat, jawab Erlanda. Oke, lalu apa tujuanmu mengajak bertemu? Karena tidak mungkin karena rindu, seloroh Noah. Pria itu lebih dulu menyeruput mocha cappuccino, lalu kembali menatap Noah serius. Aku bertemu dengan Kiara, ucapnya. Noah mengangguk samar. Dia nampak santai memotong waffle, lalu memakannya. Gestur yang Noah perlihatkan membuat Erland yakin satu hal. Kamu sudah tahu kalau Kiara masih hidup.
Kenapa tidak mengatakan padaku saat aku bersama, saat aku bercerita? Aku hanya takut salah bicara. Lagi pula aku juga belum tahu apa alasan Lucio menyembunyikan adiknya itu, jawab Noah. Erland menjatuhkan punggungnya di kursi dengan lesu. Pandangannya menerawang pada saat dia bertemu dengan Kiara. Wanita itu nampak terawat, namun kondisinya cukup memprihatinkan. Dia mengalami gangguan jiwa. Kamu tahu itu kan? Tanya Erland lagi dan mendapat anggukan dari Noah. Lalu, apa kamu tahu penyebabnya? Lanjut Erland. Kali ini Noah menggeleng. Aku memang tahu kalau Lucio memiliki adik yang mendapat perawatan di sebuah rumah sakit jiwa. Tapi aku tak pernah berani banyak bertanya tentang Kiara. Lucio terlalu sensitif terhadap semua yang berhubungan dengan Kiara. Erland, ingat apa saja yang Kiara ucapkan tentang ketakutan, dikejar bahkan pelecehan. Dia bukan hanya penasaran, tapi juga sangat menginginkan kesembuhan Kiara. Aku ingin membawanya pergi. Aku merasa dia akan nyaman kalau ada bersamaku. Noah kini melipat kedua tangan di atas meja, lalu sedikit memajukan tubuhnya. Lucio sangat berbahaya. Kalau semudah itu membawa Kiara, maka semudah itu pula aku membawa Angela pergi. Kalau perencanaan tidak matang, bukannya berhasil membawa mereka, tapi yang ada nyawa jadi taruhan. Perkataan Noah justru membuat Erland menatap curiga. Siapa sebenarnya keluarga kalian? Noah terdiam. Apa tidak berbahaya kalau Erland tahu lebih jauh mengenai keluarganya? Tapi dia merasa kalau Erland bukan orang jahat juga. Supaya Erland bisa bersikap lebih hati-hati lagi dalam menghadapi Lucio. Mafia, jawab Noah setelah yakin. Erland terdiam sejenak, mematung karena cukup terkejut dengan pengakuan Noah. Selama ini dia tak pernah berurusan dengan orang-orang macam itu, kelompok berbahaya dan berdarah dingin. Tapi bukan itu yang membuat Erland terkejut, tapi Lucio. Bagaimana bisa Lucio bisa masuk ke dalam kehidupan gelap seperti itu? Bahkan kini Lucio sangat mengerikan berbanding terbalik dengan Lucio yang dia kenal dulu. Aku akhirnya jujur supaya kamu waspada. Kamu sudah tahu seberapa berkuasanya orang macam kami. Menyembunyikan seseorang bukanlah hal yang sulit untuk mereka mencari, ungkap Noah. Pria itu kembali menarik diri, meminum beberapa teguk jus segar lebih dulu, supaya suasana tidak berubah menjadi tegang. Kau tahu Erland, aku ingin sekali membawa Angela pergi. Biarlah aku menjadi ayah dari bayi itu, asal melihat Angela bahagia. Apalagi aku waktu itu tak sengaja mendengar saat Angela bercerita pada Bibi Matea kalau Lucio akan membuangnya saat bayi mereka lahir. Dari sana aku semakin yakin kalau Lucio memiliki dendam pada Angela atau pada keluarga kalian. Erland mencermati semua yang Noah katakan. Dendam, beonya. Ya, apa kalian tidak memiliki masalah dengan kehidupan Lucio sebelumnya? Tanya Noah. Erland mencoba mengingat kehidupan Lucio saat itu. Kedua orang tua Lucio dulunya bekerja di perusahaan papaku. Meski begitu kami sudah seperti satu keluarga. Papa dan Mama sering mengadakan liburan bersama Lucio dan keluarga sampai kecelakaan kerja terjadi. Orang tua Lucio meninggal saat mereka terjebak di dalam ruang bahan bakar pabrik, ungkap Erland. Terus apa mungkin Lucio ada dendam di bagian itu? Noah semakin penasaran. Entah. Papa saat itu sudah memberikan asuransi dan semua tanggung jawab dia sebagai pimpinan perusahaan.
Lucio juga terlihat masih baik pada kami. Sampai 2 minggu berikutnya, kabar mengejutkan kami dengar. Kiara dinyatakan tewas karena kecelakaan. Kami hanya mendengar lewat telepon. Lucio saat itu hanya mengabari itu. Kemudian dia menghilang dari kehidupan kami.